Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review kere hore. Sudah cukup lama ya teman-teman ya kita nggak bikin video. Semoga sih teman-teman nggak kehilangan arah untuk mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang unik, yang harganya terjangkau namun kualitasnya mantap. Selamat datang di review kere dengan Ahmad di sini. Kali ini bungkusnya gede sekali teman-teman ya. Kali ini barang harganya hanya 24 ribuan. Ini adalah kebutuhan kebutuhan biasa lah untuk orang yang biasa meeting online, mendengarkan musik, tapi ingin harganya murah. Mereknya cukup terkenal, namun harganya hanya 24 ribuan. Langsung saja kita unboxing sebuah headset dari Akomi seharga 24 ribuan. Ini dia barangnya. Oke, jadi nggak tahu nih, ini Akomi official. Barangnya tuh cuman segini teman-teman. Cuman segini, tapi entah mengapa dari Akominya dikasih kemasan sebesar ini. Ada lubangnya untuk bernafas, malah tidak melindungi ya. Nanti kalau kena air atau apa malah jadi, malah jadi tidak terlindungi dengan baik. Tapi semoga kondisi barangnya aman. Langsung saja kita bongkar barangnya. Ini kita mudah aja ya, karena ada lubang tadi. Gak ada bubble wrap apa-apa, alhasil barang yang datang ada penyok dikit ya. Udah itu aja, kita beli Akomi ACE01. Modelnya sih cukup oke teman-teman ya. Wah, ini dia nih, ada earbuds in-ear nih, jadi in-ear ya. Ini masuk ke telinga. Tapi modelnya sporty teman-teman. Kabelnya sih kalau dari iklannya dia kabelnya pakai semacam rajutan benang ya, sehingga sih harusnya lebih kuat terhadap tarikan. Kita lihat informasi umumnya seperti ini. Dia modelnya ACE01, frekuensinya di 20 Hz sampai 20 kHz, driver impedensi 16 ohm plus minus 15% ya. Driver size-nya 14,2 mm, input volume 3 mW, cukupan ya. Outputnya ini lumayan nih, 91 plus minus 3 dB. Wah, ini nggak bisa lama-lama ya, karena nggak safety. Karena untuk suara di atas 90 dB itu maksimum 8 jam. Jadi jangan lama-lama kalau pakai headset ini, atau volumenya dikecilin ya. Microsoft sensitivity, microphone sensitivity itu di minus 46 dB plus minus 5 dB. Chord length-nya, tadi pandang kabelnya itu 1,2 mm, plug-nya di 3,5 mm. Itu aja sih ya fitur-fiturnya ya. Ini iritan style, jadi muter makanya. Compatibility fit and ear and wear more firmly, jadi lebih nyaman digunakan. Semoga sih kondisinya oke. Ini sudah recyclable CE dan dia lulus uji RoHS, sehingga bahan-bahan yang ada di dalamnya dia aman, kemudian dibuat di China. Itu dia dah dari Akomi. Kita lihat langsung yuk isinya seperti apa. Nggak ada alatnya ya. Ntar kita cari alat dulu. Oke, kita pakai gunting. Harus sih nggak perlu seribet ini. Dan nih sudah kebuka. Oke. Kita buka dari atas ya. Ini dia. Oke, ini dia. Kita dapat apa aja. Nah, ini dapat kartu garansi, warranty cardnya, sama smart guide. Kemudian ini ada petunjuk penggunaannya di telinga. Jadi dipakainya kayak gini teman-teman, muter ya, supaya dia nyangkol, tidak mudah lepas. Kartu garansinya ini dia. Ini tanggal produksinya diproduksi di bulan Juli 2025. Jadi baru diproduksi dari pabriknya. Semoga tidak ada minus ya. Kita sih pengennya tidak ada return atau apa ya, karena hanya 24.000 kan ribet juga kalau kita harus klaim garansi. Oke, kita langsung lihat unitnya. Jadi dia dibungkus dengan kemasan seperti ini, plastik ya, plastik buram. Kita buka dulu. Ini kemasannya begitu buka langsung rusak ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap ini digunakan untuk kemasan di kemudian hari.
Jadi jangan berpikir seperti itu, tapi kita simpan aja di dalam. Jadi kalau mau dijual kan enak ya teman-teman ya, ada plastiknya gitu. Nah, ya kan. Enak kita jual, ada plastiknya. Oke, nanti kita demonstrasikan ketika digunakan. Teman-teman bisa lihat stylenya cukup menarik atau tidak, bisa nilai sendiri. Oke, sekarang saatnya kita lihat dulu secara fisik teman-teman ya. Ini sih dari penampakannya ya, lumayan menarik teman-teman ya. Oke, kita lihat dari ini ya, unit yang masuk ke telinga kita ya. Modelnya seperti ini lumayan lentur. Dan tadi kita nggak dapat cadangan ya, jadi kita dapat satu-satunya ini. Untuk yang item transparannya seperti ini teman-teman, kelihatan ya, tuh kabel-kabelnya di dalam, ada ya ininya, ada apa namanya, ada speakernya lah, ada salonnya lah, kita bilang salonnya seperti itu. Kemudian secara bit quality sih ini aja enggak ya cukupan lah, sesuai dengan harganya ya, 24 ribuan. Kemudian untuk kabelnya, nih kabel yang ke yang ke headsetnya ya, yang ini ya. Ini ternyata bagian luarnya tuh dilapisi semacam plastik teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Nah ini nih, kelihatan ya. Bagian luarnya dilapisi plastik, kemudian bagian dalamnya kabelnya tuh seperti dianyam. Ya seperti inilah. Jadi bukan pakai, entah ya, mungkin nggak ada bagian yang terbuat dari apa namanya, fabrik ya atau benang sehingga memberi kekuatan lebih. Tapi ini ya biasa, cuman secara visual oke, teman-teman ya. Kemudian untuk cek 3,5 milinya ya, warnanya silver seperti ini standar. Build quality-nya, nah teman-teman lihat sendiri ya, biasa ya, sesuai dengan harganya. Jadi kami lebih apa namanya, lebih cenderung menggunakan istilah sesuai dengan harganya. Oke. Kita lihat ya. Nah, untuk kabel yang besarnya ini, nah ini lebih terlihat lebih teranyam teman-teman ya, karena memang besar ya. Jadi ketika dilapisi oleh silikon plastik, dan ini memang kalau terasa ya, kalau teman-teman bandingkan dengan headset bawaan dari hadiah handphone, ini memang terasa lebih kuat dan lebih kokoh. Kita lihat di sisi ininya ya, di sisi mikrofonnya ya, saya nggak tahu nih, ini ada plus minus ya, plus minus. Mungkin ini lebih pelan suaranya. Sorry nggak kelihatan. Nah ini kan, ini plus nih posisinya nih, lihat nih, kelihatan plus ya. Kita geser ke sini, nanti muncul tulisan minus di sebelah sini. Jadi mungkin ini untuk pengaturan mikrofon, ini minus, ini ke plus. Jadi kalau mau naikkan volume harus geser ke sini. Kemudian ini lihat tombol juga nih, tombol klik, mungkin untuk tombol mengakhiri panggilan ya teman-teman ya. Untuk suaranya sih ya cukupan, dan ini tidak terasa ringkih teman-teman. Ini cukup oke nih, tidak terasa ringkih. Sehingga sih harusnya ini cukup mantap ya. Mungkin tanpa lama-lama lagi, kita langsung coba aja daripada berlama-lama. Langsung kita coba seperti apa performanya. Yuk, kita pindah setupnya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di gudang, dan kita akan praktekkan seperti apa penggunaan dari earphone yang baru kita beli ya teman-teman ya. Ini dia unitnya, nanti kita akan coba untuk gunakan. Jadi ini earphone ini harus lewat belakang teman-teman. Kita lihat nih RL-nya ada nggak sih? Ini jujur aja baru pertama kali juga kami pakai yang beginian. Oh ini ada tandanya teman-teman nih. Atau kelihatan atau enggak ya di sini ya? Nih huruf R nih di sini. Mana ya? Nah ini ada huruf R di sini. Semoga sih kelihatan ya. Nah huruf R artinya di kanan. Kita coba pasangkan ya. Jadi harusnya lewat atas seperti ini dan dimasukkan seperti ini. Jadi prakteknya itu nanti seperti ini ketika digunakan. Dan satunya, nah ini yang kirinya juga sama, kita masukkan lewat belakang seperti ini. Nah ini terasa ini langsung budek teman-teman ya, karena dia kan in ear ya, si buds-nya itu masuk ke lubang telinga kita. Jadi ini langsung budek. Ini saya sih serasa budek aja teman-teman ya ketika pakai ini. Kemudian untuk percobaan kali ini kita akan pakai HP istri. Ini kebetulan nih, kita pakai Spotify, coba kita praktekkan apakah suaranya oke atau tidak ya. Oke, mungkin saya tidak akan mendeskripsikan seperti terlalu detail ya. Ini kan saya sebagai seorang pengguna saja. Kita akan deskripsikan seperti apa hasilnya. Oke.
Oke, ini untuk suara mid-nya itu cukup jernih. Jadi ini saya lagi dengarkan ini nih, lagunya Ungu Surgamu. Oke, saya lagi dengarkan lagunya Ungu Surgamu. Jadi genjrengan di awal itu kerasa sekali teman-teman. Genjrengan di awal kerasa sekali. Jreng, jreng, jreng. Ya, suara dari vokalnya juga cukup jernih. Saya belum dapat untuk bassnya teman-teman ya. Ini karena masih bassnya belum terlalu kerasa ya. Coba kita tunggu. Oke, jadi untuk bassnya itu memang cukup terdengar, cuman bukan yang wow sekali teman-teman ya. Jadi bassnya cukupan saja, tidak yang wow sekali, tidak nendang sekali, tapi dia lebih seimbang teman-teman. Jadi low-nya, mid dan bassnya itu cukup high, mid dan bassnya cukup oke untuk didengarkan sehari-hari. Mungkin itu dulu ya. Ini saya berasa budek soalnya. Jadi wah ini pertama. Ini cocok buat teman-teman yang mau pakai. Kemudian harus hati-hati teman-teman ya. Jadi jangan pakai ini dalam sambil berkendara atau sambil berjalan di jalan raya, karena begitu pakai ini, karena dia in-ear teman-teman ya. In-ear dan desainnya itu memang didesain supaya masuk banget ke telinga. Dan kalau biasanya kalau misalkan yang cangkolan ke bawah itu kan kita bisa atur-atur sedikit ya. Tapi karena ini kan harus nyangkol nih, karena sudah mengikuti lingkar dari telinga, ini sangat masuk sekali dan bikin budek teman-teman. Ya, oke, dan cukupan untuk harga 24.000. Mungkin itu dulu review dari Kerehore untuk kali ini untuk Akome ACE 01 harga 24 ribuan. Silakan cek di e-commerce kesukaan teman-teman ya. Mungkin bisa jadi harganya berbeda atau sama, atau bahkan teman-teman bisa dapat lebih murah. Mungkin itu saja sedikit sharing dari Kerehore untuk ACE 01 Akome. Ahmad dari Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.